Oke, sekarang kita masuk ke bab keanekaragaman hayati. Apa nih? Coba kita lihat dari katanya. Dari kata keanekaragaman berarti berbagai ragam ya. Ada banyak ragam. Terus kata yang kedua itu ada hayati, dari kata hayat yang artinya ini hidup. Jadi dapat kita artikan kalau keanekaragaman hayati ini adalah berbagai ragam atau keanekaragaman yang ada di makhluk hidup. Makhluk hidupnya ada apa aja? Ada makhluk hidup makro, kayak manusia gitu, burung gitu kan. Terus ada juga yang mikro. Mikro ini ada virus, bakteri, alga, itu protista. Semuanya ini akan ada banyak banget variasinya atau ragamnya. Nah, kenapa nih bisa banyak variasi kayak gini gitu? Ini dikarenakan bumi kita tercinta ini yang kita tempati ini tuh, sebagai rumah kita ini akan terus mengalami yang namanya perubahan, baik itu perubahan lingkungannya maupun perubahan makhluk hidupnya. Nah, makhluk hidup ini akan terus melakukan perubahan ya untuk menyesuaikan dengan lingkungan. Makanya akan ada yang namanya evolusi. Nah, evolusi juga akan menyebabkan yang namanya keanekaragaman hayati. Jadi, karena lingkungan dan makhluk hidup ini terus mengalami perubahan dan kecepatannya itu beda-beda ya di seluruh penjuru dunia ini gitu kan. Nah, jadi nanti keanekaragaman di seluruh bumi ini nanti akan yang namanya itu sangat bervariasi gitu kan. Jadi nggak semua di bumi ini sama gitu. Kalau misalnya di Indonesia punya jenis orangutan gitu kan, di Kalimantan ada orangutan gitu. Nah, di Eropa ya nggak ada gitu. Nah, itu kenapa gitu kan ya, karena tadi lingkungan sama makhluk hidup itu terus berubah, jadi banyak banget keanekaragaman hayati yang ada di bumi ini. Nah, terus kenapa nih kita harus mempelajari keanekaragaman hayati? Buat apa? Apa peranannya buat kita gitu. Nah, untuk dapat menjawab pertanyaan ini, keanekaragaman hayati itu sebelumnya disebut sebagai biodiversitas ya, bahasa ininya ya, bahasa umumnya ya kalau di bahasa sainsnya. Biodiversitas. Coba deh kalian lihat di sekeliling kalian, bukan sekeliling sih. Lihat aja nih, kehidupan kalian itu nggak ada yang namanya terlepas dari makhluk hidup yang lain. Kenapa? Kalian makan pangan ya, sayur, buah, daging, minum juga, itu tidak terlepas dari yang namanya makhluk hidup. Terus, sandang kalian, baju yang kalian pakai, mau yang bahannya katun, itu kan dari kapas ya. Terus yang bahannya sutra nih yang mahal, itu dari ulat sutra juga, itu tidak terlepas dari yang namanya makhluk hidup, si hayati ini. Terus, papan, nah ini baru 3 sumber kehidupan utama aja ya, kebutuhan primer kita nih, itu juga dari makhluk hidup juga kan, dari pohon. Nah, semua manfaat ini bisa kita dapatkan kalau hayati, kalau makhluk hidup yang ada di sekitar kita itu beraneka ragam. Bayangin nih kalau makhluk hidup di sekitar kita itu cuma ada buah semangka aja nih, nggak ada variasi yang lain, ya gimana kita bisa dapat pakaian, gimana kita bisa bangun rumah gitu kan ya, karena adanya cuma semangka aja gitu kan, nggak bisa gitu kan untuk menunjang kehidupan kita. Makanya kita penting untuk mempelajari keanekaragaman hayati ini. Nah, keanekaragaman hayati sendiri ini ada macam-macam nih gitu kan. Untuk dapat melihat keberagamannya ini bisa kita lihat di tingkat gen, terus di tingkat spesies, terus interaksi nanti antar spesies ini ada di tingkat ekosistem. Nah, ini kita bahas satu-satu ya. Nah, yang tingkat gen dulu nih, karena keragaman tingkat gen. Apa nih gen? Gen ini adalah bagian molekuler dari makhluk hidup kita. Makhluk hidup itu kan kita tahu ya, dia tersusun dari unit struktural terkecil dan fungsional yang disebut dengan sel. Nah, sel ini ada nukleusnya. Di dalam nukleus ada DNA. Bagian DNA ini ada yang namanya gen gitu. Nah, ini akan kalian pelajari lebih lanjut nanti di kelas 12 ya. Gen ini, nah dia beda-beda. Ada yang mengatur warna mata kita, ada yang mengatur tinggi badan kita. Nah, ini ada beda-beda variasinya tiap makhluk hidup. Contohnya nih, di sini aku punya bunga nih, bunga satu jenis ya. Jadi ada Hibiscus rosacenesis, bunga sepatu. Bentukan luarnya sama nih, atau fenotipnya itu sama. Tapi komposisi gennya belum tentu sama. Apa yang
menyebabkan nih kalau misalnya dia berbeda-beda kayak gini? Warnanya. Jadi ada gen di bunga ini, dia mengatur warna kuning, jadilah dia bunga kuning, tapi bentukannya masih sama nih, bunga sepatu juga gitu kan. Yang ini warna merah, putih, dan warna merah muda kayak gitu. Jadi beda-beda gitu. Nah, untuk manusia juga ini beda-beda juga nih gitu kan. Bukan hanya berlaku untuk tumbuhan atau hewan gitu. Manusia juga beda-beda. Kamu sama saudara kembar kamu bahkan itu gak ada yang sama. Karena apa? Karena komposisi gennya tadi beda-beda gitu. Ada yang rambutnya keriting, ada yang kulitnya putih, ada kulitnya gelap gitu. Ada yang rambutnya juga pirang ya. Karena memang yang namanya makhluk hidup itu gak ada yang sama di dunia ini. Jadi dapat kita bilang kalau keanekaragaman gen ini merupakan suatu variasi genetis ya. Nah, jadi dari bagian molekuler biologi pada individu gitu. Nah, variasi genetis ini disebut juga dengan varian nih. Jadi ini varian bunga kuning, ini varian bunga merah kayak gitu. Tapi dia individunya sama-sama bunga sepatu. Atau ada juga disebut dengan subspesies ya. Atau bisa juga disebut dengan varietas. Nah, kenapa beda-beda nih penggunaan katanya ya? Ini nanti sesuai sama ilmu taksonominya lagi ya. Nah, ini juga akan kalian pelajari di materi selanjutnya gitu. Oke, terus manfaatnya apa nih? Kita bisa tahu keanekaragaman gen ini buat apa gitu kan? Gen yang berbeda ya, terus kenapa gitu. Oke, dari segi ekonomi aja nih. Nah, dari segi ekonomi biasanya nih bunga-bunga yang warnanya itu lebih eye catching, lebih menarik, itu biasanya nilai jualnya itu akan lebih tinggi itu dari sisi ekonomi. Terus dari sisi pertanian, kita ambil contoh kentang deh. Nah, kentang di seluruh dunia ini kentang itu varietasnya banyak banget gitu kan. Nah, bayangin nih kalau misalnya kentang itu nih atau Solanum tuberosum itu cuma ada satu variasi aja nih di seluruh dunia. Saat kentang ini diserang sama bakteri ya misalnya, nah seluruh dunia itu juga akan terserang sama bakteri ini gitu kan. Akibatnya apa? Kentang di dunia ini akan jadi penyakitan gitu. Jadi kita tidak bisa menikmati kentang lagi gitu kan. Beda ceritanya kalau misalnya terjadi banyak variasi kentang di dunia ini. Nah, jadi saat bakteri A ini misalnya nyerang kentang ya, variasi yang A, dia mati. Tapi saat dia menyerang variasi kentang yang B itu kan, variasinya beda nih karena genetiknya beda. Berarti nanti akan ada perlawanan dari kentang yang variasi B ini gitu. Karena dia nggak sama gennya gitu. Jadi nggak bisa nih kata sorry atau kayak gitu kan. Nah, jadi itulah kenapa pentingnya keanekaragaman gen itu ada dan kenapa kita harus menjaga keanekaragaman gen ini. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya keanekaragaman tingkat spesies. Nah, ini akan kita bahas di video selanjutnya ya. Oke.